Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Kewirausahaan TIFL akan menjelaskan tentang kewirausahaan dan hubungannya dengan perkembangan perekonomian. Kewirausahaan adalah sikap atau kemampuan seseorang dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik serta memberikan manfaat bagi orang lain melalui proses kreatif dan inovatif. Peranan kewirausahaan dan pengembangan ekonomi. Wirausahawan berperan baik secara eksternal maupun internal. Secara internal, wirausahawan berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan kepada orang lain. Secara eksternal, wirausahawan berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan untuk para pencari kerja. Selain itu, wirausaha dapat berperan dalam perekonomian seperti menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi, dan meningkatkan produktivitas nasional. Menurut para ahli, pembangunan akan lebih cepat jika ditunjang oleh wirausahawan yang handal. Wirausahawan yang berperan dalam mengurangi pengangguran dan sebagai generator pembangunan lingkungan dan sosial. Dari manfaat wirausaha tersebut, ada dua bakti wirausaha terhadap pembangunan bangsa. Yang pertama, sebagai pengusaha, memberikan dharma baktinya dalam melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, sebagai pejuang bangsa dalam ekonomi, meningkatkan ketahanan nasional dan mengurangi ketergantungan pada bangsa asing. Kewirausahaan memiliki manfaat dalam pembangunan negara. Manfaat yang pertama adalah pembangunan ekonomi. Kewirausahaan dapat menciptakan lowongan pekerjaan baru bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan investasi dan pendapatan nasional. Catatan Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pengajuan nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem OSS sepanjang tahun 2020 lalu didominasi oleh NIB mikro kecil, yaitu sebesar 81% dari total 1.500.000 lebih NIB yang telah masuk. Sedangkan untuk pendapatan nasional, data Kementerian Koperasi dan UKM pada 2018 lalu menunjukkan bahwa UMKM Indonesia menyumbangkan hingga 8.573,9 triliun atau sekitar 57,8% ke PDB Indonesia. Manfaat yang kedua adalah peningkatan produktivitas nasional. Dengan input yang lebih sedikit, diharapkan wirausaha dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan tenaga kerja. Fungsi wirausaha di sini adalah menjalankan aset organisasi untuk mendesain, menguji, dan menghasilkan produk baru. Manfaat yang ketiga adalah pengembangan teknologi produksi, yaitu produk, proses, dan jasa baru. Kewirausahaan memainkan peran penting dalam memajukan perubahan teknologi, produk, dan jasa inovatif. Contohnya adalah usaha inovatif yang dihasilkan dari penemuan radio menjadi usaha radio FM, penemuan mesin fotokopi menjadi jasa fotokopi. Kewirausahaan juga menciptakan revolusi industri pada abad ke-18, yaitu industri penenunan kain dan kapas di Inggris yang awalnya diimpor dari India. Proses yang panjang dari penenunan kain pada akhirnya menciptakan suatu mesin vital yang meningkatkan kapasitas produksi. Manfaat yang keempat, yaitu pengembangan pasar. Adanya globalisasi saat ini akan menciptakan pasar baru yang sebelumnya tidak mendapat perhatian dari pengusaha lain. Contohnya adalah pasar komputer yang awalnya dikuasai oleh IBM, kini mendapat pesaing dari Microsoft serta Apple Computer. Yang selanjutnya yaitu rincian kewirausahaan dalam mempercepat pembangunan. Yang pertama, membuka lapangan kerja. UMKM telah menghasilkan 97% tenaga kerja di Indonesia, sementara usaha besar menghasilkan 3% tenaga kerja. Yang kedua, yaitu sebagai generator pembangunan bisa pada bidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa-jasa, dan yang lainnya.
Yang ketiga, hal yang akan mendidik karyawan menjadi orang mandiri, disiplin, jujur, tekun dalam melakukan pekerjaan, atau membangun kompetensi karyawan menjadi lebih baik. Yang keempat, yaitu memberikan contoh kepada orang lain tentang kerja keras dan tidak mudah menyerah. Dan yang terakhir adalah hidup secara efisien, tidak berfoya-foya, dan tidak boros. Pengembangan kewirausahaan di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia, pengembangan kewirausahaan dilakukan dengan inkubasi bisnis, meningkatkan UMKM, dan menekankan digital bisnis. Sedangkan Amerika Serikat melakukan inkubasi bisnis, menciptakan inovasi di bidang sains, dan bergerak pada inovasi di bidang teknologi. Inkubator bisnis. Pelaku dari inkubator bisnis yaitu instansi swasta atau pemerintah dan juga perguruan tinggi. Nah, peran dari inkubator bisnis sendiri yaitu yang pertama, akses komunitas dan network bisnis. Inkubasi dapat menciptakan diskusi yang produktif, memperluas network, dan mendapatkan ide untuk solusi permasalahan yang ada. Yang kedua yaitu dukungan dari mentor yang berpengalaman. Di dalam sebuah inkubator biasanya ada beberapa mentor yang memang berdedikasi untuk membantu startup di dalamnya. Dukungan support dapat berupa moral, psikologi, pengetahuan, teknologi, jaringan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu validasi ide. Saat entrepreneurship memiliki ide yang inovatif, biasanya mereka membutuhkan pendapat orang lain sebelum masuk implementasi ide. Inkubator merupakan tempat yang tepat untuk bertemu dengan banyak calon pengguna dan mendapatkan saran atas produk ide yang dibuat. Apakah memenuhi kebutuhan pasar, memecahkan persoalan yang ada, serta memiliki model bisnis yang masuk akal untuk jangka panjang. Yang keempat yaitu bantuan infrastruktur. Inkubator menyediakan coworking space yang dapat digunakan secara gratis atau dengan biaya yang sangat murah. Orang di dalam inkubator cenderung mendukung satu sama lain dan membantu ketika membutuhkan, sehingga memunculkan hubungan bisnis dan persahabatan antar wirausaha. Dan yang terakhir, yaitu akses ke investor. Inkubator adalah tempat investor mencari startup menarik untuk diberikan pendanaan. Inkubator juga memiliki program Demo Day untuk memperkenalkan startup binaan mereka. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.